Kebijakan penerapan hasil tes PCR sebagai persyaratan baru untuk penumpang pesawat penerbangan antar Jawa Bali kini menuai polemik. Berbagai kalangan menilai keputusan pemerintah kurang tepat karena hanya menyasar transportasi udara. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI bahkan menduga ada bisnis permainan harga tes PCR demi mengejar keuntungan berlipat di balik kebijakan baru ini. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Dan ada pengurus harian YLKI, Sudaryatmo. Selamat sore, Pak Sudaryatmo. Ya, selamat sore. Oke, saya mau ke YLKI terlebih dahulu, nanti baru ke Satgas. Pak Sudaryatmo, pemerintah menerapkan aturan baru soal syarat penerbangan wajib tes PCR maksimal H-2 keberangkatan. Nah, menurut YLKI, apakah kemudian kebijakan ini diskriminatif bagi masyarakat, Pak Sudaryatmo? Ya, terima kasih. Jadi kalau fungsi tes PCR ini untuk screening, itu memang ada diskriminatif ya kalau kita bandingkan dengan moda lain. Nah ini yang publik atau masyarakat itu butuh penjelasan justifikasi epidemiologis dari kebijakan mewajibkan tes PCR untuk penumpang pesawat udara, itu satu. Kemudian yang kedua juga keluhan konsumen kaitannya dengan cost atau biaya ya. Biayanya terlalu mahal, belum lagi di sejumlah tempat itu konsumen harus membayar di atas harga ET yang ditentukan pemerintah. Ya, 2 poin itu sebenarnya. Oke, apakah kemudian selain diskriminatif, YLKI juga melihat nuansa bisnis yang sangat kental dari kebijakan baru yang diterapkan pemerintah ini, Pak Sudaryatmo? Ya, justru tadi keluhan konsumen yang harus membayar sejumlah harga di atas HET tadi itu butuh penjelasan, butuh penjelasan terkait dengan tadi sebenarnya struktur cost untuk PCR itu apa saja. Kemudian sebenarnya yang kita khawatirkan, yang kita itu adalah jangan sampai dengan kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat udara tadi, sejumlah pihak itu menikmati excessive margin di balik mahalnya harga tes PCR. Itu yang jangan sampai terjadi. Di sini menurut saya memang pemerintah itu mestinya juga intervensi memastikan bahwa dalam penerapan harga PCR tadi itu tidak ada pihak yang menikmati excessive margin kan kira-kira gitu. Oke, saya mau tanya ke Satgas, Pak Alex, kebijakan menerapkan tes PCR sebagai syarat penerbangan dinilai YLKI dan juga masyarakat konsumen ini diskriminatif dan kental nuansa bisnis, menguntungkan pihak-pihak tertentu begitu ya. Bagaimana kemudian jawaban dari Satgas, Pak Alex? Ya, surat edaran Satgas nomor 21 tentang aturan mengenai penerbangan dan persyaratan-persyaratannya, termasuk di situ pre-departure flight. Ini tentu mengacu kepada Inmendagri 53 dan 54 tahun 2021. Di mana semangatnya adalah dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya pandemi. Kendatipun kita situasi pandemi sudah menurun, di mana kondisinya, situasinya sudah membaik, kasus aktif, bahkan 4 minggu terakhir ini positivity rate di bawah 2%, angka mortalitas cuma 40-an orang, bor di rumah sakit juga turun. Tetapi di samping itu ada 5 hal yang membuat bahwa transmisi kuman virus masih ada di masyarakat. Dan ini membuat terjadi lonjakan kasus jika tidak diwaspadai dengan seksama. Yang pertama adalah ada varian of concern, terutama Delta dan subvariannya yang lebih menular dan meningkatkan perawatan rumah sakit dan kematian. Dan kalau dengan rapid test antigen ini sama sekali tidak bisa kita terdeteksi. Karena CT value-nya juga berbeda antara varian yang satu dengan varian yang berbeda. Dan kemudian vaksin juga belum menembus yang maksimal pada kelompok rentan. Misalnya di lansia, komorbid, remaja, ibu hamil, mereka juga yang disabilitas. Memang pemerintah sekarang sedang mengejar ini targetnya, 1,5 juta per hari. Tetapi kelompok lansia, kelompok rentan ini
harus memang menjadi tugas kita untuk bisa mendapatkan vaksin. Oke. Yang ketiga, seiring dengan pemulihan kesehatan tentu ada pemulihan ekonomi, pemulihan sosial budaya, olahraga dan sebagainya. Ini akan meningkatkan mobilitas. Dan mobilitas berakibat social mixing. Ada pertemuan, perjumpaan yang cepat. Saya bisa berangkat ke Surabaya jam 6 pagi, kemudian jam 5 sore saya berangkat lagi ke Jakarta. Atau dari Medan berangkat pagi dan kemudian baik, sore Pak dia Alex. sudah ada di Palembang. Oke. Ini tentu distribusi tes yang tinggi. Oke. Nah, oleh karena itu maka tentu ada penguncian dan ada pelonggaran. Nggak Oke. mungkin pelonggaran semuanya. Oke, Pak Alex, Tetapi di kami satu sisi paham, ada kami penguncian. paham, kami paham Mungkin sekali. saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudar. Memang soal harga, soal akses, akselerasi. Ini yang harus memang diperbaiki. Jadi harga memang harus memang standar. Dan ini Dirjen Yankes sebenarnya sudah melakukan dan mengkritisi dan mengatur masalah harga. Oke, Itu Pak 2 Alex, bulan yang kita lalu. potong dulu di Tapi situ, Pak persoalannya Alex. bagaimana di Oke. lapangan ini ada Pak Alex, perlu kita kontrol. harus potong dulu di situ. Pak Alex, kami paham sekali bahwa pemerintah ingin mengantisipasi lonjakan kasus dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Tapi kenapa itu hanya diterapkan untuk transportasi udara? Kenapa tidak diterapkan untuk transportasi lain seperti transportasi darat, kemudian laut, terutama transportasi darat ya. Kalau misalnya kemudian masyarakat ingin naik kereta api, itu tidak membutuhkan tes PCR yang waktu tempuhnya jauh lebih lama dibandingkan dengan transportasi udara. Kenapa hanya transportasi udara saja? Itu dulu pertanyaan yang harus dijawab oleh Satgas, Pak Alex. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa berbagai laporan di luar, termasuk juga laporan Journal of American Medicine, di pesawat dengan protokol kesehatan yang ketat, dan kemudian kemampuan flight attendant untuk bisa mengkontrol penumpangnya, disertai juga bahwa sudah dipakai filter HEPA, dan kemudian airflow dan air inletnya sudah diatur sedemikian rupa, laporannya memang kecil. Tapi ingat, protokol kesehatan yang ketat dalam penerbangan. Protokol kesehatan yang ketat dalam penerbangan bukan soal masker saja, bukan soal cuci tangan. Tapi bagaimana dia menyentuh, bagaimana dia tidak membuka masker, bagaimana dia tidak minum, tidak bercakap-cakap, tidak menggunakan handphone, baik saat mau penerbangan atau saat landing, ini sangat berpengaruh. Dan memang airflow di pesawat memang cepat. Dan ini membuat memang aman. Tapi yang kita khawatirkan adalah bahwa ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan itu tidak selamanya kita jamin bisa mencapai di atas 90%. Baik. Jadi oleh karena itu inilah yang harus kita jaga. Pak Alex. Sama seperti di India, kenapa terjadi kenaikan kasus pada bulan 5? Ya ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah sekarang kenapa kereta api? Apa bedanya? Kereta api memang 10 gerbong. Dan kemudian tempat duduknya bisa kita lihat. Bisa kita bandingkan bagaimana komposisi tempat duduk di kereta api dengan komposisi tempat duduk di economy class di sebuah pesawat jet airline. Antara A, B, C tempat duduk itu jaraknya hanya 30 cm mungkin. Sangat berbeda sekali dengan di kereta. Jadi oleh karena itu walaupun kereta api dia 8 jam baru sampai di Surabaya, tapi dengan pesawat saya berangkat jam 9 pagi, jam 10 saya sudah sampai di Surabaya, kayak saya ketemu orang, kemudian jam 12 saya sudah bisa berangkat ke Jakarta lagi. Baik Pak Alex, artinya mobilitasnya tinggi. Saya harus potong di situ. Mobilitasnya tinggi antara satu daerah dengan satu daerah. Bandingkan dengan kereta api, di mana volumenya dan luasnya lebih luas dan kemudian jaraknya lebih jauh. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi kembali lagi memang kepada protokol kesehatan. Pak Alex, saya harus potong di situ karena kalau misalnya berdasarkan Pak Alex, saya harus potong. Maaf sekali saya harus potong. Kami sudah dapat poin yang Anda ingin sampaikan. Panel ahli WHO menilai bahwa syarat wajib PCR untuk pesawat tidak ideal karena memang resikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan dari Satgas ketika mengeluarkan aturan? Ya, jadi artinya itu tetap menjadi acuan kita. Tetapi kondisi bahwa varian-varian baru itu di Indonesia tidak hanya ada beta ataupun delta, ataupun juga ada varian yang lainnya. Jadi di Indonesia adalah negara kepulauan. Dan kemudian juga karakter dan budaya itu belum tentu sama dengan apa yang dicerminkan oleh berbagai guideline di WHO. Badan Kesehatan Dunia juga pernah menganjurkan memakai kloroquine. Tapi akhirnya Badan Kesehatan Dunia juga mencabut juga kloroquine. Jadi artinya kenapa? Karena ini memang adalah kejadian luar biasa. Ini adalah virus baru.
dan semua dokumen-dokumennya itu semua adalah di dalam uji coba dan kemudian dilaksanakan. Baik, baik. Sama Oke. juga dengan vaksin. Oke. Bahwa vaksin maupun obat semua gunakan dalam term medical emergency in use. Baik. Oke. Itu Saya mau- yang kita Oke. catat. Oke. Jadi medical emergency in use juga dipakai oleh Badan Kesehatan Dunia. Jadi artinya PPKM juga itu adalah model Indonesia. Tapi juga itu bisa dilaksanakan kendati pun Badan Kesehatan Dunia tidak menerapkan sama sekali istilah PPKM. Oke, baik. Pak, saya mau ke YLKI. Pak Sudaryatmo, apakah kemudian penjelasan yang tadi disampaikan oleh Satgas itu kemudian masuk akal? Dan sekali lagi Pak, di lapangan kami temukan banyak sekali laboratorium atau tempat tes PCR yang tadi Anda katakan, Pak Sudaryatmo, mengakali harga tes menjadi lebih mahal berkali lipat, memunculkan stigma bahwa ada akal-akalan para pemilik provider tes PCR di balik kebijakan ini. Bagaimana jawaban dari YLKI, Pak Sudaryatmo? Ya, jadi memang tadi ya keberatan dari kewajiban PCR itu adalah dari sisi harga. Harga. Kenapa? Jadi sederhananya begini, kalau di India tes PCR itu cukup banyak dengan biaya 150 sampai 250 ribu, kenapa konsumen di Indonesia harus bayar sampai 500 ribu? Gitu loh. Ini yang publik itu butuh penjelasan. Oke lah, katakanlah di India reagennya sudah bisa diproduksi dalam negeri. Kenapa di Indonesia nggak diproduksi dalam negeri kan gitu loh. Jadi ini yang menjadi pertanyaan publik kenapa konsumen di Indonesia harus membayar PCR lebih mahal dari negara lain, sementara produknya sama-sama impor kan gitu loh, reagennya sama-sama impor. Nah, ini yang butuh penjelasan kepada masyarakat, kepada masyarakat bahwa ditambah satu tadi ini soal kewajiban bagi penumpang pesawat udara kan gitu loh. Jadi ini yang mengatur atau mengawasi terkait dengan harga. Baik. Termasuk juga penjelasan tentang struktur kos dari biaya PCR. Kenapa di Indonesia lebih mahal? Itu publik berhak untuk mengetahui. Apalagi ini diwajibkan kan gitu. Oke. Pak Alex, apakah kemudian Satgas sudah mengecek di lapangan bahwa banyak provider tes PCR yang mengakali harga berkali lipat ketika kemudian kebijakan ini diluncurkan oleh pemerintah? Kenapa kemudian tidak ditertibkan oleh pemerintah, Pak Alex? Ya, saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Sudar itu pasti sudah diserap oleh pemerintah dan seluruh kementerian teknis yang terkait. Dan soal harga ini tentu bagaimanapun juga pemerintah pasti mengambil atensi yang khusus. Kita ingat dulu rapid test antigen bisa diatur harganya. Dan kemudian PCR sendiri sebenarnya sudah diatur beberapa bulan yang lalu. Tentu perlu dicek and recheck lagi kembali ke lapangan. Dan pemerintah pasti akan perhatikan ini. Karena resiko untuk terjadi lonjakan ketiga ataupun terjadinya kasus yang sporadis ini jauh lebih besar bahayanya, kerugiannya dibandingkan kita nanti membuat regulasi-regulasi yang mengunci. Tapi harga ini memang menjadi catatan kita supaya harga ini bisa menjadi perhatian pemerintah di dalam melakukan regulasinya. Oke, Pak Alex, terakhir kami ingin tanya apakah ada lobby dari Asosiasi Provider Tes PCR kepada pemerintah agar tes PCR menjadi syarat penerbangan? Itu dulu harus diluruskan. Saya kira bahwa Kementerian Teknis dan kemudian juga Satgas COVID-19 yang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Ganesh Sito tetap konsisten di dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keselamatan keamanan rakyat sesuai dengan panggilan konstitusi. Dan tentu dalam rangka ini tentu tidak ada tawar-menawar dengan berbagai pihak. Tapi prinsipnya adalah bagaimana rakyat bisa dijaga keamanannya, keselamatannya dari ancaman bahaya pandemi. Terakhir Pak Sudar, saran dari YLKI agar kebijakan ini kemudian tidak merugikan masyarakat selain kemudian pemerintah harus menurunkan harga. Singkat saja Pak. Ya, menurut saya kebijakan ini dievaluasi dengan mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk juga tadi ada review dari epidemiologis tentang urgensi dari kewajiban PCR untuk pesawat darat.
Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah karena semakin banyak desakan dari berbagai kalangan kemudian untuk membatalkan syarat tes PCR sebagai syarat penerbangan dan juga menurunkan harga tes PCR sehingga tidak merugikan para penumpang pesawat terbang. Kita tunggu nanti bagaimana solusi terbaik dari pemerintah. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Pak Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan Pak Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI. Sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, Terima kasih Pak Sudar. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ginting.